Mulai akhwat ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini Allah mudahkan kembali kepada kita, tentu yang paling utama karena nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita mau ya hadir di dalam majelis menuntut ilmu, terutama ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran. Ya, perlu selalu kita perbaiki niat kita, akhwat, setiap kita hendak melakukan amal solih, terutama menuntut ilmu. Karena betapa banyak orang yang berilmu, tahu ilmunya, tapi tidak mengaplikasikan. Ya, dia sudah tahu bagaimana makhraj huruf seperti ini, sifat seperti ini. Tapi ketika baca Al-Quran, dia tidak mengindahkan, alias biarin aja. Jadi diserobot semua ya, bacanya cepet, tidak menghayati, padahal dia memiliki ilmu. Nah, perlu kita meluruskan niat karena Allah, saya hadir hari ini supaya saya bisa beramal, supaya saya bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, itu sangat penting. Menuntut ilmu apapun, tidak hanya tentang makhraj dan sifat. Tentu ada nikmat kesehatan, karena dengan sehat, kita mampu hadir hari ini via Zoom, kita dapat mencerna ilmu dengan baik, kita dapat mencatat, dan lain sebagainya. Itu semua karena nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kaifahalukuna akhwat, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah bi khair ustazah. Kaifa haluki ustazah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. nak. Bi khairin. Ya, sambil saya mau eh, share di itu ya, apa namanya, PDF, tadi belum bisa. Nih, saya coba lagi ya. Hmm. Ada PR nggak ibu-ibu? Nggak ada ya. Hmm. Ustazah. Nggak ada kan ya. Terakhir, oh ya Mas, ada ya kalau nggak salah. Ada nggak? Ada Ustazah halaman Ada empat kan? puluh tiga. Halaman 43. Ya, seingat saya pun ada. Yang mengenai itbaq dan infitah. Ya, kita panasin dulu nih otaknya. Ya, seperti kendaraan mau jalan, panasin dulu. Ya, begitu juga. Makanya bagus lagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau belajar, ibu udah murojaah nih. Jadi duduk sambil menunggu saya hadir. Buka-buka buku, itu udah pemanasan. Beda hasilnya dengan orang yang tidak pernah melakukan pemanasan. Nah, pemanasannya tentang itbaq dan infitah. Kalau kita bahas mengenai itbaq dan infitah, ini mengenai suara yang terkepung atau tidak antara langit mulut dan lidah. Ya, seperti ini ya. Pembahasannya mengenai apakah suara ini terkepung di dalam mulut antara langit mulut dengan lidah kita. Nah, kalau dia nggak terkepung, dia naik, tapi naik aja, tidak mengumpul, dia langsung keluar, itu namanya bukan itbaq. Mengepung, itu namanya itbaq. Lawannya itu infitah, jangan tertukar. Huruf itbaq, huruf vo, to, dod, dan sod. Dahulu keempat huruf ini tulisannya sama. Nah, begini semua ibu-ibu, nggak ada bedanya. Tapi mereka orang Arab, paham bahasa mereka sendiri, dan sekali lagi saya bercerita, ya menginformasikan sedikit bahwa dahulu bahasa Arab itu memang sangat paling berkembang. Tidak seperti sekarang. Ya dahulu bahasa Arab itu, Masya Allah, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak berbicara dengan bahasa Arab yang fusha. Keseharian pun mereka pakai bahasa Arab sesuai sastranya. Beda dengan orang Arab sekarang. Orang Arab sekarang itu jarang sekali, kecuali mungkin di muhadoroh. Muhadoroh itu kajian. Ya, kecuali mungkin ketika khutbah ya para masyayikh. Kecuali mungkin ketika di kampus, di dalam kelas. Tapi kalau di luar kelas ya pakai bahasa gaul. Misalkan antar teman. Ya, itu pun tidak menutup kemungkinan kemungkinan di dalam kelas pun ya namanya manusia, kebiasaannya dengan bahasa gaulnya, maka namanya amiyah. Jadi namanya sastra Arab itu nggak seperti dulu. Dulu mah mengalir di lisan mereka dengan sesuai dengan kaidahnya sastra Arabnya, Masya Allah. Itu lagi berkembang banget tuh balaginya, apa bahasa Arab ya, balagohnya itu luar biasa. Ketika Al-Quran hadir turun dengan bahasa mereka, orang yang mengerti sekali itu akan tahu ini nggak mungkin dari manusia. Pasti dari yang di atasnya manusia, yaitu yang menciptakan manusia.
Nah, harusnya ya secara real kenyataan ya mereka itu beriman kepada Al-Quran, hanya mereka ilhad ya, ilhad itu membangkang aja. Memang karena nggak mau beriman bukan karena tidak mengakui Al-Quran. Mereka yakin bahwa Quran itu bukan dari Muhammad, kata mereka begitu ya, manggilnya Muhammad, tidak manggil Nabi. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik hatinya, menutupi hatinya itu tidak beriman sebetulnya. Itu bukan karena nggak meyakini Quran, tapi karena apa? Karena memang membangkang aja. Nah, ini kita dapat mengambil faidah saat ada orang yang memberikan nasihat. Saya tahu itu nasihatnya baik. Kita berusaha menerima, kita berusaha berlapang dada, akhwat. Apapun itu mungkin kita kebawa baper, ke perasaan wajar. Ya, wajar bukannya dibolehin, bukan. Maksudnya orang yang lagi sakit, nah kan hatinya lagi sakit. Seperti lidah kita lagi sariawan. Sariawan banyak di lidah, kita makan makanannya enak sekalipun itu rasanya tetap nggak enak. Padahal makanannya enak. Tapi saya paksain makan, kalau nggak tambah sakit. Pun dengan nasihat. Ya nasihat sebaik apapun tetap ya kalau dia tersinggung ya nggak suka. Tapi ingat ya Allah, ini kebaikan. Kita ngomong sendiri. Itu kalau saya begitu ya, mau apapun itu ada suatu hal yang membuat kita nggak nyaman. Mungkin dari sisi orang menzolimi kita, pokoknya apapun itu yang membuat kita nggak nyaman. Ya termasuk ada nasihat misalkan kita berbicara ke diri sendiri. Ini benar, ya seperti ini. Ya ini adalah dia zolim, dia biarinin aja. Aku dapat pahala misalkan. Ya jadi jangan sampai seperti orang musyrik yang mereka tidak menerima kebaikan karena membangkang. Ya itu apa benar-benar yang namanya sombong, kiber itu kan menganggap dia lebih tahu, dia lebih hebat sehingga dia merendahkan orang lain. Ya ada kata merendahkan, tapi kalau dia merasa diri dia hebat lalu dia biasa aja tidak menampakkan itu, kalau menampakkannya sombong ya, sombong artinya ujub-ujub, lebih ke ujub. Tapi dia tidak merendahkan orang itu lebih ke ujub, berbangga diri. Tapi kalau maksudnya dia paham saya mampu ya menjalani ini. Saya memang bisa nih mengajarkan. Saya menganggap dia menganggap dirinya mampu. Itu bukan ujub, bukan juga sombong ya. Jadi ada perbedaan. Kalau sombong itu dia berbangga diri pasti dan dia menganggap orang lain itu di bawah dia sehingga dia sulit menerima kebenaran. Nah, itu sombong ya, merendahkan orang. Tapi kalau cuma berbangga diri, tidak merendahkan, ya so-soan lah gitu ya. Nah, itu ujub ya, dia lebih bangga diri. Tapi kalau dia merasa saya mampu seperti ini, saya mampu Bismillah mengajar, misalkan ada orang yang nggak, bukan masalah tahu dong nggak tahu dong mau nggak mau kan harus ada yang apa menggantikan, misalkan saya nggak bisa hadir, ada ayo siapa tolibah nih yang mau gantiin Badar Ustadzah Wita dulu karena memang sayang kalau kelas libur misalkan. Lalu dia merasa mampu. Nah, insya Allah anak itu bukan sombong. Ya, itu bukan ujub. Karena dia menyadari dirinya bisa, dia menjadi dia mampu, dia menjadi dirinya dia itu lebih di atas yang lain, tapi tidak merendahkan orang. Ya, dan dengan kapasitas dia maju itu bukan ujub, juga bukan sombong. Ya, kadang kita suka suka nyaru ya dengan istilah hal ini. Oke, ya kembali ke sini ya tentang tadi bahasa Arab. Dahulu tulisannya sama aja, tapi mereka bisa membaca dan mereka paham ya yang diinginkan di kata itu apa? Apakah huruf sod, apakah huruf bod dan lain sebagainya. Lalu mulai kan ada perbedaan, ada yang dikasih eh, tanda apa itu namanya seperti tongkat ya namanya aso. Lalu ada bawahnya nih. Nah, tapi ini masih sama. Ada yang dikasih titik, ada yang dikasih titik. Jadilah seperti sekarang. Ya, jadilah seperti sekarang sudah ada bedanya. Nah, keempat huruf kalau kita lihat ya semua makhrajnya itu ada di semua makhrajnya kecuali dod, tapi dod itu ada lidah bagian depan juga ya. Dia keluar dari ujung lidah, akhwat. Dia keluar dari ujung lidah. Bo ujung lidah. To ujung lidah. Sod ujung lidah. Dod sisi lidah tapi lidah bagian depan pun ikut naik. Nah, inilah yang akan menyebabkan suara itu terkepung. Jadi posisi lidah harus kita pahami. Lihat di definisi yang saya tuliskan di buku. Itbak adalah mendekatnya sebagian lidah. Jadi lidah kita sebagian itu lebih dekat ke langit mulut. Sehingga suara akan terkepung antara lidah dengan langit mulut atas.
Karena bagian lidahnya ada yang lebih mengangkat, ada yang lebih dekat dengan langit mulut. Beda dengan huruf yang isti'ala, tapi dia tidak itbaq. Apa itu? Isti'ala tapi tidak itbaq. Hmm, Oh, ya qaf. Terus Goin. isti'ala Goin. ya ghain dan Oh, ya kha. Mereka semua di belakang nggak makrojnya? Qaf pangkal lidah. Ghain akar lidah. Huruf kha akar lidah. Akar lidah itu di belakang pangkal lidah. Dia semua di belakang. Kira-kira bisa nggak area lidah itu lebih area lidah yang di depan dekat langit mulut itu lebih mengangkat? Bisa nggak? Lebih dekat sama langit mulut bisa nggak? Paham nggak tidak. maksudnya apa? Nah, tidak. Ada yang bingung? Gimana akhwati? Bingung? Kita lagi pengen tahu sebab kenapa itbak gitu loh. Kan itbak itu mendekatnya sebagian lidah. Ya, sebagian lidah kita dekat ke langit mulut. Dia biar dekat itu harus mengangkat nggak sebagian mulutnya? Iya. Nah, sedangkan kof, goin sama kho dia di lidah belakang. Lidah belakang sama langit mulut itu jauh nggak jauh. Jauh. Kan namanya mengepung itu harus ada yang kayak contoh mangkok. Mangkok kan itu dia semua sisi-sisinya naik ya mangkok. Tapi kalau piring, coba gimana kalau piring? Kita ngambil sayur sop, ibu-ibu pakai mangkok atau pakai piring? Mangkok. Mangkok, kenapa? Karena sisi-sisinya naik kan, sisi-sisi mangkoknya naik, jadi dia akan mengepungkan, dia akan mengumpulkan air, sama kayak suara. Jadi sisi lidah itu harus ada yang lebih dekat, harus ada yang lebih naik seperti mangkok. Itu bayangan secara realnya. Karena kan suara nggak kelihatan. Saya pun nggak bisa lihat suara, cuma bisa dirasakan. Dan ini ilmu yang susah sebetulnya dijelasin tuh agak susah. Ya, jadi kadang saya nyepertinya kayak tadi mangkok lah apa gitu karena nggak kelihatan. Jadi cuma bisa gambar itu pun gambar Antuna pasti banyak yang bingung, banyak yang cerita ujian kalau gambar itu bingung Ustazah. Nah itu dia karena feelingnya belum benar-benar merasakan. Ya saya ulangi, jadi itbak itu dia harus naik. Gimana cara biar naik mengepung ya? Harus ada sisi lidah yang ke atas kayak mangkok itu. Nah, kalau goin, kof, dan huruf kho, yang naik itu kan lidah belakang. Karena makroja di belakang. Bagian lidah-lidah yang lain yang depan itu susah. Ya memang tabiat dia tidak mengangkat, tidak mendekat ya ke langit mulut. Makanya dia tidak itbak. Bisa dipahami maksudnya akhwat? Pelajaran makhraj memang harus ada basic juga ya, murojaah. Bisa dipahami? Insyaallah Ustazah. Insya Ustazah, Allah Afwan tanya Ustazah. boleh ya Ustazah? Iya, silakan. Ya kalau mangkoknya maksudnya yang jadi mangkok itu Lidah-lidah lidah, sisi-sisi lidah, lidah, lidahnya ya? sisi Oh lidahnya ya? samping-sampingnya. Oh, Karena biar dia naik. Kayak misalkan saya gambarin apa ini lidah, ini mm-mm. tuh harus ada yang naik. Nah, Oh iya. jadi ibaratnya ini karena bagaimana caranya dia biar Iya. mengepung ya, Oh, mengepung berkumpul dengan langit mulut atas kalau dia tidak ada yang naik gitu. Ya kayak mangkok tadi kan harus ada naik, kalau enggak tumpah itu nanti si air sopnya. Jadi pasti orang mikir udah pakai-pakai mangkok gitu ya. Tapi kalau dia kayak piring, lidahnya datar biasa, suara akan terkumpul nggak? Air bakal terkumpul nggak di enggak, dalam piring? Enggak, enggak. tumpah dia. Nah seperti itu ya kurang lebih gambaran suara. Naam, Jadi naam. suara akan mengepung di atas, dia akan berkumpul karena si lidah. Jadi ada area lidah yang akan mendekat dengan langit mulut. Yang mendekat itu ini ya, yang tadi sisi-sisi yang saya arsir. Ya bagian depan menyesuaikan makrojnya gimana kan kalau to berarti naik ke atas. Kalau vo naik ke atas. Bod dia dari kiri malahan. Ya naik semua itu. Kalau huruf sod ujung makrojnya di bawah. Makanya sisi samping harus dinaikin. Nah, itu memang memang ilmu yang nggak kelihatan ya. Jadi harus terus diulang ibu-ibu dan pakai feeling. Itu yang selalu saya sampaikan feeling, akhwat. Misalkan
Antuna lagi baca Al-Quran, itu sambil dirasain. Kayak gimana maksud merasakan? Seperti Antuna makan. Makan, ada dua orang nih makan. Ada orang makan tuh lama, tapi dia dinikmatin. Setiap rasa suapannya, oh nikmat. Kita hayati ya, dihayati. Ada orang makan nggak langsung blak-blak-blak selesai. Nah, tentu yang diinginkan adalah contoh saya baca Quran tadi dengan dihayatin. Oh, oh seperti itu naiknya suara. Oh seperti itu kesempurnaan harokat. Cuman pertanyaannya gimana cara menghayatinya? Seringlah bermuamalah dengan Al-Quran. Sering. Lalu setiap antuna ketika tilawah, jangan pikirannya keburu-buru satu juz. Biasanya karena keburu-buru. Ya karena keburu-buru dia akan seperti itu. Kecuali dia mampu sesuai dengan target dia, berapa banyak. Dan dia sudah mahir baca Qurannya, artinya sudah bagus. Tapi dia mampu juga menghayati. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh milih yang mana hayati, itu penting. Apalagi yang punya PR di beberapa huruf. Oh, seperti ini bacanya. Oh, gunahnya dipanjangin pakai perasaan. Ya, dan ini nggak bisa saya ajarin ya. Jadi dari masing-masing tolibah. Yang paling penting adalah sering. Udah itu aja. Ya, oke ya. Ini ada yang mau tanya lagi seputar itbaq. Ustazah mau nanya Ustazah. Mm-mm. Tadi itbaq itu yang tidak istilah hurufnya qaf, ho sama ghain ya Ustazah. Bukan yang tidak isti'alah. Huruf isti'alah yang tidak itbaq. Oh, Kalau itbaq kok pasti isti'alah. Jadi ada sebuah kaidah itbaq itu tidak mungkin tidak isti'lah. Ada perbedaannya. Ini saya ulang kembali dan mohon ibu-ibu yang lain pun kalau mau dicatat boleh atau ada kaidah sebetulnya di belakang ya. Ini kaidah yang penting sebetulnya. Huruf itbaq itu pasti isti'lah karena bagaimana caranya dia mengumpul, bagaimana caranya dia mengepung dengan langitmu. Tapi kalau dia nggak naik, bener nggak, ibu-ibu? Ini pemahamannya. Bener nggak, Ibu? Hmm, paham? Gimana? Bingung? istilah tapi tidak itbaq tadi ya Ustazah ya. Iya, ini Ibu jangan pikirnya itu dulu. Saya ke yang lain dulu biar Ibu paham. Kenapa itbaq pasti isti'la? Kenapa itbaq kok pasti isti'la? Isti'la itu artinya naik. Suara naik ke langit mulut. Kalau itbaq itu artinya apa, Umahat? Karena saya nggak bisa melihat wajah ibu-ibu, jadi mohon responnya. Saya kan bingung. Bukankah daurah itu targetnya adalah Antuna ngerti. Mau itu 3 kali pertemuan, baru itbaq nggak masalah. Tapi target kita ngerti, jadi direspon. Ustazah masih bingung, di saya ulang. Tapi kalau diem, saya nggak tahu ya, di mana. Karena kalau offline, saya bisa lihat wajah. Jadi kalau wajahnya bingung tuh saya tahu. Alhamdulillah Allah kasih karunia ke saya kalau offline saya bisa lihat. Ibu yang bingung bisa atau yang ngerti. Nggak tahu, saya tahu aja. Nah, ini setengah-setengah nih tahu. Jadi kalau saya lihat offline, oh banyak yang wajah-wajahnya itu nggak paham, itu saya ulang lagi. Tapi yang jadi masalah itu online, ya cuma bisa dari suara doang. Ya gimana ibu-ibu? Paham maksud soalnya? Itbaq itu pasti isti'ala. Iya, Iya, Ustazah. Ustazah. Oke, alhamdulillah. Beberapa nih nggak tahu ibu yang lain ya seperti apa jawabannya. Nah, istilah kan naik, itbaq itu mengumpul. Nah, makanya kenapa kok kalau ada huruf yang itbaq itu pasti istilah? Karena kan kita lagi bahas mengumpul. Dia mengumpulnya dengan langit mulut. Ada orang mengumpul ke masjid. Gimana caranya dia bisa mengumpul ke masjid kalau dia kagak ke masjid? Gimana caranya dia bisa mengumpul ke langit mulut kalau dia tidak naik ke langit mulut suaranya? Jadi pasti itbaq itu adalah isti'la. Gimana ibu-ibu paham dalam pemahamannya? Paham Ustazah. Paham, insya Allah, Oke, Ustazah. alhamdulillah. Nah kan jadi tahu nih, oke. Jadi saya bisa lanjut enak. Nah kalau huruf goin, nah kan goin ya. Huruf isti'la itu ada berapa? Memang ada kaitan erat ya antar materi itu rantainya begitu erat. Isti'la itu hurufnya ada tuh 7. Juju. To, ro, bod, dan Tujuh. sod ditambah lagi goin, Of. apa? Kof Of dan dan Ko. ko. nah, ya mumtaz. Nah, 3 ini itbaq bukan? Bukan. Kan. Nah, Bukan. padahal dia naik kan.
Jadi ada huruf yang naik, ada huruf isti'la, tapi dia tidak mengepung. Seperti ada orang, nah ini analogi manusia, ada orang mengepung, dia berkumpul. Berkumpul itu emang dia bebarengan, seperti membuat lingkaran, seperti berpelukan, itu mengumpul, bukan mencar-mencar gitu, Bu. Dia ke masjid, ya, ke masjid, tapi dia tidak berkumpul, dia cuma mencar doang. Nah, itu seperti wain, kho, dan kof. Suaranya naik, tapi abis naik dia keluar aja. Jadi dari sisi bunyi dia tidak akan sekuat yang itbaq. Ko, bukan ko, gitu enggak. Ko, ya itu mengepung. Ho, ho, dia kebuka. Bukan ho, ya. Jadi enggak tidak berlebihan tebal itu. Ya kalau di huruf goin, kof, dan ho. Tapi kalau 4 yang atas itbaq, nah dia akan terdengar kuat. To, vo, fo, bo, lebih kuat kedengarannya. Bo, kalau goin, go, lebih keluar. Itu ada perbedaan. Nanti lama-kelamaan seringnya belajar, mendengar, insya Allah bisa membedakan ya dari sisi bunyi, itbaq dan isti'la yang bukan itbaq. Ya, ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Jadi kesimpulannya, itbaq itu pasti isti'la. Tapi isti'la pasti itbaq atau tidak, Ibu? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Mumtaz. Ada yang mau ditanyain, boleh silakan. Ustaz itu tulisannya apa sih Ustaz? Ghoin, Apa tuh? kof, ghoin, Sama kof sama kho. huruf apa itu? Yang terakhir. Huruf kho. Huruf kho. Huruf kho. Ada titiknya. Oh, kho itu. Iya, huruf kho. Wain, kof, dan huruf kho. Ya, ada lagi Ibu-ibu, ini penting ya. Apa beda itbaq sama isti'la? Karena banyak orang yang sudah belajar tajwid, tapi cuma materi, iya, hafalin, oke, udah selesai. Kalau ditanya secara pemahaman, dia nggak begitu paham. Dan di daurah ini saya memiliki target Ibu paham. Tapi ada syaratnya, biar Ibu paham. Setiap interaktif yang saya ajak Ibu-ibu, Ibu ikutin. Kayak contoh kuis, ayo Bu kita kuis ya. Nanti Ibu hafalin. Nanti Ibu tulis, pokoknya interaktif lah. Ayo Ibu murojaah, asal ikutin semua arahan saya dengan izin Allah, Ibu bisa paham. Tapi itu syaratnya. Tapi kalau tidak terlalu aktif, ya hasilnya pun tentu akan berbeda. Ya seperti dokter, ayo disaranin yang namanya sakit stroke harus sering exercise nih, harus sering begini-begini gerakannya. Asal rutin ya dengan izin Allah, ya kurang lebih saya seperti dokter, ibu-ibu bedanya dalam ilmu ya, tapi bukan dokter dalam tubuh. Ikutin aja insya Allah. Ya ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada, berarti kita bisa lanjut ya. Nah, infitah ya sudah ya kebalikannya, dia tidak mengumpul atau tidak terkepung. Ada kaidah, semua huruf itbaq pasti isti'la. Betul Ibu-ibu? Semua itbaq pasti isti'la? Betul. Betul, oke, Masya Allah. Tapi tidak sebaliknya, betul nggak? Apakah setiap isti'la pasti itbaq? Betul, betul banget. Iya, betul banget tidak, Masya Allah. Ya, berarti paham. Alhamdulillah dari suaranya paham. Mudah-mudahan yang lain sama ya paham. Semua huruf istifal. Nah, istifal. Istifal itu lawannya siapa? Isti'ala. Iya, lawannya isti'ala. Emang istilahnya mirip-mirip, Ibu. Hafalinnya gini ya. Istilahnya isti'ala, lawannya isti lagi. Istifal. Jadi isti sama isti. Isti'ala kita minjem nama isti ya di sini, isti'ala dan istifal lawan. Isti sama isti. Nah, berarti infitah ya sama itbaq. Ya, infitah berarti sama itbaq. Nah, huruf yang istifal, siapa yang masih ingat apa itu istifal, Umahat? Selain istilah, bukan sih? Iya, betul, lawan isti'la. Berarti apa itu istifal? Tidak naiknya suara, Ustaz. Iya, Mumtaz. Tidak naiknya suara. Nah, jadi suara itu ngalir biasa aja ngalir, nggak perlu naik ke langit mulut. Karena proses naik akan menghasilkan tebal. Ya, dia ngalir aja. Nah, kalau huruf istifal itu udah pasti infitah. Paham nggak? Mau dijelasin?
Mau. Oke, jelasin ya. Nah, istifal. Nah, istifal tadi ada yang jawab, Masya Allah, betul, dia tidak naik. Jadi dia jalan biasa, jalan tuh suara, Ibu bayangkan aja suara itu, ya kalau saya bayanginnya ya memang ada yang bergerak gitu. Entah mungkin asap kah, udah, kan asap itu kelihatan ya warnanya putih itu, kalau saya bayanginnya gitu. Jadi dia jalan. Ya jalan keluar tapi nggak naik. Ya jalan biasa. Nah, ketika dia jalan istifal, tidak naik, itu udah pasti dia infitah. Kenapa? Karena yang namanya dia tidak naik, istilah itu kan tidak naik ya, saya tulis. Ya, istilah itu tidak naik. Berarti mungkin itbak atau tidak? Bisa itbak nggak? Kan nggak naik. Bisa itbak nggak ibu-ibu? Yang tidak naik bukan istifal, Iya, istifal, betul. Nah, ini saya lagi Ya. bilang, istifal itu mungkin nggak itbak? Tidak mungkin. Iya, nggak Tidak mungkin. mungkin. Karena namanya Tidak itbak mungkin. itu kan berkepung ya, terkepung dengan langit atas kan. Iya. Ibaratnya manusia, dia tidak ke masjid, gimana dia bisa terkepung dengan teman-teman yang lain. Sama seperti istifal, gambarnya mungkin yang bawah ya. Nah, ini bawah nih, saya besarkan. Nih, ini bawah. Istifal, nah, istifal itu dia jalan biasa. Nah, makanya dia keluar kan, Bu, dia jalan biasa. Udah pasti dia itu infitah. Apa infitah? Tidak terkepung. Infi tidak terkepung. Jadi istifal tidak naik. Ya, tidak naik. Udah pasti dia tidak terkepung. Tidak naiknya suara, udah pasti dia tidak terkepung dengan langit mulut. Orang dia kagak naik, kayak manusia. Orang dia nggak ke masjid, masa iya dia terkepung dengan teman-temannya? Orang dia nggak ke sana. Sama kayak di sini. Istifal nggak naik, dia keluar biasa. Udah pasti dia tidak itbaq. Tidak itbaq, apa istilahnya? Infitah. Wadih akhwat. Hmm. Paham, insyaallah. Oke. Tapi tidak sebaliknya, Ibu. Tapi tidak sebaliknya. Apa tidak sebaliknya di sini adalah yang infitah itu tidak pasti istifal. Jadi maksud di sini tapi tidak sebaliknya adalah yang infitah tidak pasti istifal. Saya ulangi ya. Yang infitah tidak pasti dia istifal. Apa hurufnya? Yang infitah itu tidak pasti istifal. Qaf, ghain, kha. Iya, Lain yang qaf, itbaq. ghain, dan kha. Betul. Dia infitah kan? Ghain, kha, dan qaf dia infitah. Tapi apakah dia istifal? Tidak, dia isti'la. Ya, dia itu infitah. Saya tulis lagi, ghain, kha, dan qaf. Nah, ini semua infitah ibu-ibu. Tadi udah berlalu ya penjelasannya, dia tidak terkepung. Tapi apakah dia istifal? Tidak, dia isti'la. Dia huruf isti'la. Nah, habis ini nanti ada kuis ya, sedikit sampai untuk ini aja latihan ibu-ibu. Ya, latihan. Kuis dari saya untuk perbedaan ini biar ibu nggak keder apa istifal, apa itu infitah, apa itu isti'la, itbaq. Ya, dari sisi definisi yang ibu pahami saja. Kalau nggak paham nggak apa-apa, tulis saja ya sebisanya. Kita kan di sini bukan ujian ya, lagi latihan aja. Nah, 3 huruf, ghain, kha, dan qaf, dia itu isti'la. Tapi infitah, makanya tidak selalu infitah, huruf-huruf infitah itu pasti istifal. Enggak, buktinya ada yang isti'la. Siapa? 3 huruf ini, dan ini ketugas. Sebutkan contoh huruf-huruf yang dimaksud pada kaidah di atas. Iya, yang tadi sudah kita pelajari. Ya, mafhum, umahat. Ada yang mau ditanyain? Boleh silakan. Ya, tidak ada. Nah, kita lihat ulang sedikit ya tentang posisi. Insya Allah hari ini dan pekan selanjutnya kita murojaah pada sifat yang memiliki lawan. Nanti setelah itu baru kita ada UTS. UTS untuk ini latihan menuju UAS nanti.
Nah, huruf. Siapa yang punya lawan? Itbah, istilah, istifal. Nah, sekarang mulai dari yang Oh. kanan ya. Nah, boleh tutup mic-nya Ibu, kecuali mau nanya boleh silakan. Ya, huruf bo. Nah, itbak. Nah, kalau itbak udah pasti apa, Umahat? Isti'ala. Alat. Udah pasti isti'la. Isti'la. Nah, kalau ibu-ibu paham sama materi, pasti gampang kok. Itbak itu kan terkepung ke atas, udah pasti dia ke atas dong. Namanya isti'la. Nah, itbak. Dia naik, Bu. Nih, lihat nih, tanda panahnya dia naik. Tuh, inilah prosesnya. Cuma kita nggak bisa lihat. Ya, cuma dengan analogi gambar. Dia naik. Habis naik, dia terkepung di sini nih, ngumpul di sini. Wo. Bukan wo, wo. Itu keluar. Habis naik dia keluar. Beda. Suaranya wo. Itu tidak itbak. Wo. Itu itbak. Jadi ada perbedaan. Nah, sekarang kita lihat ke kiri. Huruf kof. Kof itu dia naik karena huruf tebal. Nih lihat Ibu, panahnya. Tapi sehabis naik dia keluar. Ya, sehabis naik dia keluar. Jadi tidak terkepung di sini, enggak. Dia enggak terkepung. Makanya bunyinya ko, bukan ko, ya ketahan gitu. Ko, ketahan enggak. Suaranya enggak ketahan. Dia keluar. Ada huruf yang tidak naik, ya sudah, dia pasti tidak itbak. Huruf kaf. Nah, kaf itu keluar aja. Orang dia keluar, ya, tidak naik, udah pasti dia tidak itbak. Ya, dia keluar. Huruf sin. Sin di gambar nomor 1, 2, atau 3. Huruf sin. Ini nomor 1 ya, dari kanan. Huruf sin itu mana, Bu? Gambar 1, 2, atau 3? 3. 3. Iya, 3, betul. 3. Mumtaz. Huruf goin. Nomor Nomor 2. 2. Iya, Nomor dia 2. nomor 2. Huruf jim. 3. 3. Iya, 3. Nah, jadi kalau yang tipis-tipis itu udah pasti nomor 3 ya. Ya, udah dia ngalir, Bu. Nah, coba sambil dipraktekin di rumah, tidak usah buka mic. Ibu rasakan dia datar keluar, nggak dinaikin. Kalau dinaikin jadi tebel. Jo, jo, itu naik. Enggak. Ja, udah pasti dia keluar. Kalau keluar tidak mungkin itbaq kok. Gitulah apa perpaduan antara sifat isti'la lawannya apa tadi kalau isti'la? Istifal. Istifal. Iya istifal. Dan juga itbaq kok lawannya? Infitah. Iya infitah. Ya, kalau saya ngingetin dulu pas mulai belajar isti sama isti karena emang suka ketuker. Isti'la, istifal berarti. Itbaq ya infitah. Ya, silakan yang mau bertanya sebelum ada kuis sedikit. Seperti biasa di kertas, nanti dikumpulin ya. Ustazah, kalau untuk Iya. itbak, Ana ngapalinnya sih yang punya perut-perut semuanya ada 4. Betul. Memang berawal seperti ini. Kan tadi begini ya. Nah, ini dibahas sama para ulama. Mungkin, nah ini kemungkinan dari sisi bahasa Arab. Kok orang Arab dulu, huruf-huruf yang itbak, kok huruf-huruf itbak itu sama bentuknya, kan sama ya bentuknya ya, nih bentuknya sama. Dan dianalogikan dengan tadi kayak perut gitu, buletan gendut. Nah, kenapa? Oh, jadi seperti ingin menunjukkan bahwa sifat dia adalah terkepung. Sifat dia itu berkumpul. Nah, memang kayak gitu kurang lebih dibahasnya. Jadi seolah-olah ya orang Arab dulu menulisnya dengan ini, bahkan sama semua tulisannya, kan baru muncul akhir-akhiran ya. Artinya ketika tanda Quran itu udah mulai bisa membedakan. Nah dulu kan sama di zaman sahabat sama di zaman apa namanya udah mulai nanti ada titik itu nanti tabiin jadi nggak langsung ya nggak langsung. Nah setelah itu udah bisa dibedain. Nah tapi mulanya ya seperti tadi kemungkinan ingin menyepertikan ingin menunjukkan ya bahwa dia adalah huruf itbaq. Ya ada lagi ibu. Tidak ada. Oke, kita ke kuis ya, sebentar. Ya, kuis nomor 1.
Ya, dan diharapkan tidak buka buku biar ngecek ibu sampai di mana hafalan sebatas kemampuan umahat. Nomor 1, apa itu isti'la? Apa itu isti'la? Nggak harus kayak buku ya Bu, yang Ibu pahamin aja. Nah, jadi silakan bercerita, nggak apa-apa. Apa itu isti'la? Nomor 1. Nomor 2, apa itu infitah? Nomor 2, apa itu infitah? In ya, pakai N. Infitah. Nomor 2, apakah infitah? Nomor 3, mengapa setiap huruf itbaq pasti isti'la? Mengapa setiap huruf itbaq pasti isti'la? 3 ya. Nomor 4, apakah semua huruf istifal pasti infitah? Apakah semua huruf ya isti dulu. Apakah semua huruf istifal pasti infitah? Ya, dan jelaskan. Ya, kenapa gitu ya, jawaban Ibu jelasin. Nomor 4 ya, 5 soal aja. Nomor 5, setiap huruf yang isti'la, setiap huruf yang isti'la, apakah pasti itbaq? Apakah pasti itbaq? Setiap huruf isti'la, apakah pasti itbaq? Ya, jawabannya apa? Jelaskan. Nah, 5 soal. Ya, ini saya tidak mencatat soalnya, jadi saya langsung lupa tuh soalnya apa ya. Nanti ibu-ibu kirim jawabannya pakai pakai soal ya, biar saya lihat lagi soalnya. Karena mendadak aja ya dalam benak saya. Ya, kerjakan minimal saya kasih waktu 5 menit. Jika Masya Allah ibu-ibu paham dan saya harapkan tidak lihat buku biar saya bisa melihat ibu kemampuannya sampai di mana. Kalau ternyata Masya Allah bagus nih jawabannya, berarti ibu udah paham. Tapi kalau ternyata banyak yang keliru, berarti ini belum. Ya belum paham banget, nanti saya akan ulang lagi. Ya gitu ya, jadi jujur aja, biar untuk keputusan diri saya. Apakah ngulang masalah bab ini atau ibu-ibu lanjut. Ya, kalau bisa, Masya Allah. Ya jangan ditutup-tutupin kalau bisa juga ya. Atau nggak bisa tapi tetap lihat buku, usahakan nggak ya, jangan. Ya baik, barakallahu fikuna umahat, silahkan. Nanti seperti biasa langsung jawabannya ke grup. Kalau udah ada yang ngirim beberapa orang, nanti saya akan bahas ya di Zoom.
Pak, saya mau beli yang waktu kemarin tuh Pak, yang tutup saya bilang. Oh iya.
Oke, kita lanjutkan. Udah beberapa ya kirim. Apa itu? Kita mulai ya. Apa itu isti'la? Naiknya suara ke atas, betul. Jadi kalau ditanya apa isti'la? Isti'la itu artinya naiknya suara, bukan tebal. Nah, tebal itu adalah yang dihasilkan sehingga suara menjadi tebal. Apa itu invitah? Nah, invitah adalah dia betul ya, Masya Allah, tidak terkepungnya suara. Jadi saya sambil baca ya di ini. Iya, Masya Allah. Mm-mm. Ya, tidak mengumpul ya. Jadi dia nggak terkepung, tidak mengumpul, masing-masing aja pencar ya. Dia itu siapa? Invitah. Nomor 3, mengapa setiap huruf itbaq kok pasti isti'la? Nomor 3. Saya baca, karena itbaq juga tergabung dengan tepi naik, jadi syarat istilah sudah terpenuhi. Setiap huruf itbaq pasti isti'la. 3, karena semua huruf yang terkumpul ya harus naik, betul ya, harus naik. Nulis pasti isfi apa ini? Sehingga naik ke mulut sehingga terkepungnya suara. Mengapa setiap itbaq pasti isti'la? Lidah naik ke langit mulut. Ya, sehingga terkepung. Ya, jadi intinya adalah macam-macam ya jawaban ibu-ibu, tapi insya Allah semuanya sama maksudnya. Jadi kenapa semua huruf itbaq pasti isti'la? Karena untuk terkumpulnya suara atau terkepungnya suara dengan langit mulut, dia harus naik dulu. Namanya langit mulut kan di atas. Bagaimana dia bisa itbaq kok kalau dia tidak naik? Jadi sudah pasti itbaq itu pasti isti'la. Nomor 4, apakah semua huruf istifal pasti infitah dan jelaskan? Ya, istifal pasti infitah apa enggak? Nah, dan jelaskan. Lihat jawaban ibu-ibu. Iya, karena kalau tidak terkepung sudah pasti tidak naik. Karena sudah nomor 4. Ya, pasti. Karena turut suara maka huruf tidak terkepung. Iya. Insya Allah. Ya, jadi jawabannya adalah karena yang namanya istifal itu kan dia turun. Turun, ya udah pasti dia tidak terkepung. Karena dia nggak naik. Ya itu ya, jelaskannya. Setiap huruf yang isti'la apakah pasti itbaq? Kok nomor 5? Tidak, Masya Allah. Jawabannya ya pada bagus semua. Ya, jadi saya jelaskan lagi. Ya, jawaban ibu-ibu Masya Allah. Setiap huruf isti'la nggak mungkin, belum pasti itbaq. Karena bisa jadi suara itu naik, yaitu isti'la. Tapi dia tidak terkepung. Ya, dia tidak mengepung dengan langit mulut. Sehingga tidak pasti dia itbaq. Ya, mumtaz ya. Secara keseluruhan saya tidak bisa nyimak satu-satu. Jadi secara kasat mata ya saya lihat ya. Insya Allah ibu-ibu yang ngirim sudah paham. Ya tinggal tadi cocokkan dengan jawaban dari saya. Istilahnya dalam cara menjelaskan bisa berbeda. Tapi intinya adalah tetap sama. Ya ada yang ditanyain ibu-ibu. Sejauh ini mafhum ya. Ya Alhamdulillah. Ya dari jawaban ibu-ibu menunjukkan bahwa Alhamdulillah sudah banyak yang paham. Ya silakan yang mau bertanya. Boleh tanya Ustazah? Iya, Itu tafadhali. berarti tadi yang di tabel nomor 3 yang huruf invitah istifal itu paling banyak ya? Betul, paling banyak karena namanya huruf istifal itu lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada huruf isti'la. Ya, ada lagi. Mhm. Kalau huruf invitah isti'la itu berarti cuma 3 aja, si kof, ro, sama kho itu. Iya, invita isti'la, betul. Invitah isti'la. Isti'la Oh. naik tapi tidak terkepung. Nah, berarti 7 dikurang 4. Karena isti'la kan 7 ya. Huruf Iya. isti'la ada tuh 7. Nah, untuk yang itbaq 4. Nah, berarti dikurangin 4. Jadi sama dengan 3. Ya benar, hanya qaf, ghain, dan kho. Oh, berarti yang di tabel nomor 3 itu selain dari 1 dan 2 begitu ya? Iya, selain 1 Oh, dan 2. baik. Syukron Ustazah. Iya, Afwan. Ya, ada lagi Umahat? Oke, tidak ada. Kita persiapan pertemuan selanjutnya, ibu-ibu murojaah. Ini sifatnya wajib bagi ibu yang ingin benar-benar paham. Jadi ketika kita murojaah, ibu-ibu sudah pemanasannya di rumah. Tentang
Nah, ini definisi. Lalu manfaat mempelajarinya itu kenapa kita perlu, tidak harus seperti buku, tapi yang penting paham ya dengan maksudnya per poin. Dan ini dihafalkan. Yang ini mah nanti aja belum. Yang ini dihafalin. Terdapat empat pembahasan apa aja? Aliran nafas, aliran suara, arah suara, pengepungan suara. Nah itu. Nanti kan baru tuh ada rinciannya, nama sifatnya apa, mana yang naik, mana yang tidak naik. Yang halaman 28 ini lebih detailnya. Nah tadi saya minta Ibu hafalin poin dulu. Nah nanti kalau poin udah hafal, baru Ibu mulai ke halaman 28. Jadi di buku ini sengaja saya kasih step by step. Ya, jadi poin gedenya dulu nih, poin besarnya dulu. Setelah itu baru bawahnya. Aliran nafas ada apa? Ada hamas, lawannya jahar. Apa itu hamas? Mengalirnya suara. Apa itu jahar? Nah, dia tertahannya suara lagi nafas. Jahar apa? Tertahannya nafas dan seterusnya. Jadi setelah itu Ibu hafalkan. Ya, huruf-hurufnya juga. Nah, hafalkan secara garis besar dulu. Kalau garis besar sudah hafal isti'la naiknya suara hurufnya apa kusodotin kid itu dulu, nanti Ibu baru mulai baca-baca materinya. Itu kalau murojaah. Ya materinya pun demikian apa sih hamas ya materinya maksudnya inti materi hanya sampai jahar aja dulu nggak apa-apa. Jadi sampai halaman 30. 30. Tapi kalau bisa tambah lah Ibu ya karena murojaah soalnya sampai ini aja. Sampai halaman 35. Ya, sampai syiddah bainia rohwah. Jadi target kita pertemuan selanjutnya apa sih kolerasi, apa hubungannya antara jahar hamas, syiddah bainia rohwah. Karena ada hubungannya nih dia mereka berdua. Huruf-hurufnya juga bagaimana. Ketika dia syiddah seperti apa kalau ternyata dia hamas. Dia syiddah, tapi gimana kalau dia jahar? Nanti itu akan menjadi target kita, insya Allah pekan selanjutnya. Tapi syaratnya ibu-ibu harus murojaah sehingga nanti lebih mudah menangkap pemahaman yang saya sampaikan. Ya sampai itu aja. Isti'la itbaq itu nanti aja dulu. Hari ini pun kan udah ya kita murojaah. Ini termasuk materi yang agak butuh pemikiran antara jahar hamas, syiddah baina rokhwa karena seperti dia itu mirip padahal dia tidak mirip. Ya dia berbeda. Ya baik Umahat, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin saya cukupkan ya sampai di sini. Afwan Ustazah, jadinya Iya, silakan. yang murojaah sendiri di rumah dari halaman Depan definisi. dari halaman 29 ya sampai 35 Ya, ya. definisi nggak sampai 35. Dari Dari definisi 29. manfaat. Dari 29. Halamannya saya lihat dulu balik lagi ada definisi aja, Bu. Nah, dari 29 bukan? 29 Sampai apa? Definisi bukan. Saya harus buka yang dulu nih jadi. yang bacaannya atasnya aliran nafas. 26, Hamas, definisi 26. Oh, 26 yang ada Definisi bacanya ya, definisi. definisi. Nah, ini Oh, yang definisi ini. tentang Oh, sifat. 26. Oh iya, 26 sampai 35 ya berarti ya. Oh, nah. Jazakillah Ya, khairan Ustaz. wajazakallahu khairan. Ada lagi Umahat? Ada lagi? Nggak ada. Murojaah ya, tolong murojaah biar kita lebih mudah untuk masalah ibu-ibu. Jadi insya Allah mudah. Ya selama ikuti arahan saya, insya Allah mudah. Ya Alhamdulillah, barakallahu fikuna jazakumullahu khairan Umahat. Ya jika memang ada pertanyaan susulan atau ketika ibu-ibu murojaah dan timbul pertanyaan, ibu tulis di kertas atau di buku karena takut lupa. Nanti ketika nge-zoom baru ibu buka dan ibu tanyakan. Khawatir kalau by chat saya lama balesnya, terutama kalau nomor ibu belum saya save. Biasanya saya kalau nomor nggak dikenal di awal, saya prioritasnya saya kenal dulu karena khawatir ada kewajiban yang belum saya tunaikan karena saya ada kewajiban selain di Khairunisa ya ada beberapa tempat juga. Jadi Zoom lebih enak ya kalau mau nanya. Takut nggak dibalas aja gitu kasihan kelewat nanti. Alhamdulillah ya saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah Ustazah. khairan. Jazakillah khairan, Ustazah. Barakallahu. Waalaikumsalam.